Kalau kita lihat bobotnya hari ini kan ada 4, Kang. Yang pertama itu adalah Dodi Pradana, kemudian yang jam 10 ada Syamsul Ma'arif atau orang kepercayaannya Dodi. Kemudian jam 1 nanti Linda yang kemudian itu menjadi orang yang menerima barang dari Syamsul Ma'arif. Kemudian masih dalam jam yang sama juga adalah Kasranto yang menerima barang dari Linda. Kiranya keterlibatan dari keempatnya ini apakah akan dibebani sama dari jaksa kiranya? Ya, karena ini merupakan sindikat ya, dan sindikat itu kan sindikat jual beli mas semua harus kena, dan fakta jurisprudensi ya dari mulai bandar, pengedar, yang mengatur semua hukuman harus maksimal, kecuali saya harus berani mengatakan catatan karena sekira Linda dan Dodi sekali lagi berani membuka ya mungkin itu ada sedikit diskon lah gitu kan kalau itu. Tapi kalau yang dua lagi saya pikir itu harus maksimal, nggak bisa enggak, karena Dodi dengan Linda itu membuka semua juga kan aibnya, terlepas dia bukan JC ya. Oke, tapi kalau kita bicara soal JC ya, Dodi pernah mengajukan tapi ditolak Desember 2022 dan sekarang juga melalui akun pribadinya pun juga sang ayah yang juga penawaran polisi juga meminta agar dikabulkan, dijadikan JC. Bisakah di tengah proses perjalanan seperti ini? Ya, JC itu bisa setiap saat dimungkinkan kan, bisa diulang-ulang lagi. Bahkan yang kita belajar juga ada kemarin ya kasusnya Ican, walaupun dia kasih JC dicabut, dia bisa diajukan lagi. Apalagi ini belum dapat JC. Tapi kan sekali kewenangan yang berhak memberikan JC itu adalah sekali lagi LPSK. Syaratnya dia kan bekerja sama, dia bukan pelaku utama, membuka aib utama tentang perbuatan tindak pidana narkotika. Jadi sindikat ini kalau misalkan Dodi berani membuka yang tadi saya katakan, kenapa gagal di Cinalu Selatan, kemudian ketika 1 ton dapat 100 miliar itu dibuka, kenapa tidak LPSK? Tapi sekali lagi kalau memang dibuka, tapi kalau ini tidak terbuka ya percuma kalau hanya barang bukti yang di Bukit Tinggi kan, Bukit Tinggi kejadiannya ketika dia Kapolres kan. Tapi kalau dia membuka lagi sebelumnya ada kejadian-kejadian lain, mungkin ya LPSK bisa mempertimbangkan itu. Gitu. Karena sampai kalau kita bicara soal sampel kasus sebelumnya, kasus Icat begitu ya, itu kan JC dikabulkan sebelum tuntutan. Saat ini tengah akan dituntut, tapi kemudian JC katakanlah jika dikabulkan maka prosesnya apakah akan mengganggu persidangan atau sebagaimana? Nah, gini, JC itu hanya status yang bersangkutan ya, kan dia sebagai saksi pelaku ya, sebagai saksi pelaku yang membuka tindak pidana lebih besar. Nah sekarang udah kejadian kan, nah tapi sekali lagi yang berhak menentukan JC sekali lagi dan segala fasilitas kata dalam tanda petik ya, kemudahan misalkan penghargaan, kemudian hal-hak lainnya itu berdasarkan putusan pengadilan. Jadi JC yang pertama oleh sementara kasus Ica di LPSK, nah dia kan dapat pelayanan, dapat perlindungan. Nah sekarang kan ini masa sudah persidangan. Kalau sekarang dia mengajukan dan hakim mengabulkan, kenapa tidak gitu kan? Nah kalau misalkan nanti mengajukannya ke majelis dengan putusannya. Tapi kalau majelis tidak mengabulkan, biasanya sepengetahuan saya, kalau di LPSK tidak dapat, itu boleh dikatakan, saya sekali lagi datanya saya tidak punya ya, boleh kata nggak pernah. Kalau memang sekarang di LPSK tidak dapat ya, di pengadilan kemungkinan tidak dapat gitu. Tapi kita nggak tahu. Kalau misalkan ini kita kan LPSK belajar dari Icat kemarin yang belum terbuka kan, walaupun sebelumnya juga ada yang bekerja sama yang dengan KPK. Tapi itu juga sejak di penyidikan di KPK. Tapi kalau yang narkotika, sepengetahuan saya belum pernah ada gitu kan. Karena mereka bagian dari jaringan ya, yang memang itu kejahatan serius gitu. Dan penanganannya memang serius juga. Jadi saya sih ya pertama tadi ya, memang mungkin LPSK yang pertama. Tapi kedua apresiasinya dia membuka. Terutama Linda kan, Linda membuka aib-aib. Kemudian sekarang Dodi baru ini membuka. Ya, kita berharap dua-duanya membuka yang selama ini tidak terbuka. Kan hanya baru Bukit Tinggi kan, sementara daerah lain masih ada gitu.